Dari zaman ke zaman, yang menyebabkan perang, pembantaian, pengkhianatan, paling banyak itu uang. Motif itu pula yang menjadi benang kusut dari novel yang bakal ku-review ini. Hell Week. Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multi-platform. Di sini, aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Dito. Di Kabupaten Duga, Papua, 7 anggota gerakan separatis tewas oleh senjata pemusnah massal yang melibatkan gas sarin. Video amatir yang menggambarkan betapa mengerikannya keadaan ketujuh korban saat meregang nyawa bocor di dunia maya. Jadi viral, ramailah dunia internasional menyorot Indonesia, apalagi kalau bukan soal pelanggaran HAM. Tapi tentu pemerintah Indonesia membantah. Bukan hanya membantah sih, Presiden langsung menugasi Menko Polhukamnya meringkus dalangnya. Dalang yang memancing di air keruh ini. Menko Polhukam Joko Suyono segera mengadakan rapat terbatas, mengumpulkan Menteri Pertahanan Syarifuddin Sutasoma, Panglima TNI Bagus Waluyo, Kepala BIN Badan Intelijen Negara Syamsir Sudibyo, dan Kapolri Sarwono Aji. Rapat, akhirnya ditunjuklah Rocky Patinama, orang BIN yang sekaligus jebolan Komando Pasukan Kata atau Kopaska, sebagai eksekutor dari operasi yang dikasih kode End of Day itu. Rocky ini orang Maluku ya, jadi ini keunikan pertama dari novel Hell Week. Tokoh protagonisnya dari kaum minoritas, orang timur, pemeluk Katolik. Profil semacam ini jarang diangkat sebagai tokoh utama sependek pengetahuanku sih. Jadi nggak mainstream lah. Nah, dikasih tugas gitu, Rocky ini langsung tancap gas. Langsung menelusuri teks dan konteks dari tragedi pembantaian tadi. Orang BIN tapi kerjanya kayak detektif. Penyelidikannya, sampai mana-mana. Sampai Berlin, Jerman, sampai Hangzhou, Cina. Seru lah, aku bisa menikmati. Karena pengungkapan fakta demi faktanya rapi. Lobby-lobby, teknik-teknik Rocky dalam menjebak lawan juga menarik disimak. Plot twistnya dapet lah. Nggak banyak sih, tapi sulit kutebak. Motifnya sih ketebak dengan mudah. Tapi aku benar-benar nggak nyangka kalau pelakunya si itu. Novel ini juga komplit menurutku. Hampir semua bumbu untuk ramuan ketegangan ada di sini. Baku hantam, baku tembak, pengkhianatan, kasak-kusuk politik, intrik, kejar-kejaran mobil mewah, sampai kejar-kejaran pesawat, dogfight. Ya, meskipun dogfight ini ternyata cuma simulasi game. Ketipu aku. Yang jelas, aku dapat tambahan banyak ilmu dari novel ini. Mulai dari dunia intelijen sampai dunia saham. Mulai dari propaganda Nazi sampai manajemen korporasi. Mulai dari tambang uranium sampai jam tangan premium. Banyak banget pokoknya. Tapi justru inilah yang akhirnya mengantar kita pada bagian yang mengganjal dari novel ini. Jadi gini, novel ini strukturnya inverted ya. Katakanlah Hell Week kita bagi menjadi dua bagian. Setengah bagian pertama adalah pengungkapan pelaku atau istilah kerennya whodunit. Sedangkan setengah bagian kedua adalah why done it atau how done it. Penjelasan mengenai kenapa dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan besar ini. Bagian whodunit berakhir kira-kira ketika Rocky menolak bekerja sama dengan antagonis. Nah, bab berikutnya lebih ke why done it atau how done it. Jadi, aku nggak akan bilang kalau novel ini thriller. Memang menegangkan, memang seru, tapi kejahatan besarnya sudah berlalu. Sampai sini nggak ada masalah, tetap menarik. Problemnya ada lumayan banyak bagian dari novel ini yang memberi pembaca ilmu yang sorry to say sebenarnya nggak kita butuhkan. Contohnya nih, ketika Rocky melamun tentang dosennya yang dulu memberi kuliah tentang Tuhan. Coba, apa relevansinya filsafat tentang Tuhan dengan misi ini, dengan alur Hell Week ini? Ya kalau sekilas, 2 kilas sih nggak apa-apa. Tapi ku hitung-hitung itu ada 13 halaman sendiri loh. Kalau dikonversikan ke waktu, 13 halaman itu berapa menit coba? Rocky ini orang lapangan kan? Orang lapangan apalagi orang BIN mestinya terbiasa bertindak efektif, taktis, logis. Kok bisa-bisanya ngelamun sampai 13 halaman gitu? Terus ada lagi subbab tentang Handoko Wijaya. Itu ada di halaman 80-96. Berarti 16 halaman tuh. Memang Handoko ini penting peranannya dalam plot. Tapi pengenalannya mbok ya jangan sampai 16 halaman gitu. Ini aku ngomongnya dari kacamata pembaca ya. Kalau aku karena saat itu belum kenal Handoko,
Ya aku nggak peduli Handoko ini mau punya panti asuhan kek, mau beli pulau kek, mau pergi ke bulan kek. Aku pengennya cuma cerita balik ke POV Rocky. Sampai mana progres penyelidikannya? Apa saja kesulitan yang dialaminya? Aksi-aksinya bagaimana? Menurutku tema yang diambil udah unik. Protagonisnya udah asik. Alurnya udah enak diikuti. Seandainya narasi dan dialog yang nggak relevan dengan plot tadi dipangkas, pasti alurnya lebih efektif, lebih ringkas, lebih padat kan? Pasti lebih menggigit Helwig ini. Oh ya, mumpung inget, Helwig itu semacam julukan untuk masa pelatihan fisik mental yang keras dan brutal di Akademi Kopaska, Angkatan Laut ya. Ini aku taunya dari halaman 39. Tapi aku masih kurang paham kenapa novel ini diberi judul Helwig. Mungkin karena beberapa tokoh di dalamnya orang Kopaska ya, sehingga pernah merasakan Helwig. Atau ini cuma metafora untuk misi yang dibebankan kepada Rocky Patinama tadi. Kalau memang maksudnya itu, wah berarti Helwignya Rocky ini belum berakhir dong. Karena seorang pentolan teroris di Filipina sudah bersumpah untuk memancung kepalanya karena Rocky ini udah membunuh Safi, adiknya di Sumatera Utara, pada awal-awal bab. Wah, bau-bau sequel nih kayaknya. Oke, ditunggu aja pokoknya. Lanjutkan Mas Bro. Jangan tersinggung dengan review ini cuma pendapat subjektifku lah. Belum tentu benar juga kan. Tapi yang jelas harapanku semoga Bro Yogi tetap setia di subgenre intelijen ini karena masih jarang nih penulis Indonesia yang main di tema ini. Terus terakhir buat yang mau beli novel Helwig ini bisa langsung hubungi Yogi Nugraha penulisnya atau One Pitch Media penerbitnya. Akun Instagram mereka tadi udah kupajang ya kalau nggak salah bareng sama spek novel di awal-awal video. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video Brahmanto Anindito berikutnya. Wassalamualaikum.